Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah ditahan imbang Bahrain di matchday ketiga. Laga yang berlangsung di National Stadium Bahrain itu berakhir dengan skor 2-2. Indonesia yang nyaris memenangkan laga harus puas pulang dengan 1 poin setelah Bahrain mencetak gol telat di menit akhir. Sayangnya, laga di Rifa ini kembali menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia harus dihentikan dengan strategi-strategi kotor. Banyak pihak menilai wasit berat sebelah. Bahkan, gol telat Bahrain lahir karena keputusan wasit yang begitu kontroversial dalam memberikan tambahan waktu. Seperti apa cara kotor yang dipakai Bahrain untuk tahan Indonesia? Bahrain versus Indonesia yang merupakan lanjutan match di ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C adalah laga yang menarik. Pasalnya di laga ini timnas Indonesia sedang berusaha memburu kemenangan perdana. Pasukan Garuda menargetkan poin penuh di laga ini guna mempertahankan asa lolos ke fase berikutnya. Satu lagi hal menarik dari laga ini adalah soal wasit. Sebelum kick-off terkonfirmasi bahwa wasit asal Oman Ahmed Alkaf akan menjadi wasit yang memimpin pertandingan. Walau termasuk wasit senior dan kenyang akan pengalaman, banyak pihak yang meminta Indonesia hati-hati. Pasalnya, wasit 40 tahun yang satu ini kerap memberikan keputusan-keputusan kontroversial di pertandingan-pertandingan yang ia pimpin. Sepak terjang Alkaf membuktikan kalau wasit yang satu ini termasuk pengadil lapangan yang ringan tangan, alias gampang memberikan kartu. Catatan 343 kartu kuning dan 10 kartu merah yang sudah ia keluarkan sepanjang karirnya sudah cukup jadi bukti. Itu artinya Alkaf punya rata mengeluarkan hingga 5 kartu tiap pertandingan. Ditambah rekam jejak Indonesia yang kurang mengenakan ketika dipimpin wasit Timur Tengah, wajar apabila tim Garuda diminta waspada. Secara garis besar, permainan Indonesia dalam laga melawan Bahrain tidak bisa dikatakan bagus. Namun, permainan pasukan Sintayong setidaknya berhasil membuat Bahrain kewalahan meladeni mereka. Indonesia bahkan hampir membuat Bahrain menahan malu di hadapan para pendukung sendiri dengan kekalahan 1-2 di National Stadium. Bahrain yang tampil di hadapan pendukung sendiri berusaha mencuri gol lebih dulu. Upaya anak asuh Dragon Talachik pada akhirnya berbuah hasil pada menit ke-15. Sepakan bebas, Muhammad Marhon membentur Mister Martin pas dan melewati garis gawang. Bahrain memimpin 1 bola. Jelang turun minum, Indonesia berhasil samakan keadaan lewat gol yang diciptakan Ragnar Oratmangun. Diawali umpan crossing Ivar Cenar, bola membentur debutan tim Garuda Mes Hilgers dan mengarah ke kaki Oratmangun. Pemain bernomor 11 itu langsung menyambar bola dan membawa Indonesia samakan keadaan. Memasuki interval kedua, Indonesia butuh 74 menit untuk menciptakan gol yang membuat keadaan berbalik. Sepakan passing indah Rafael Strik dari dalam kotak penalti mengarah tepat ke pojok sebelah kiri gawang Bahrain. Ibrahim Lutfala yang menjadi palang pintu terakhir gawang Bahrain hanya bisa terdiam menyaksikan bola menghujam gawangnya. Indonesia sanggup mempertahankan skor 2-1 setidaknya sampai menit ke-90 pertandingan. Sayangnya, kemenangan itu akhirnya harus buyar lewat sebuah gol kontroversial di akhir pertandingan. Laga yang dilanjutkan sampai menit ke-90 plus 8 pada akhirnya membuat Bahrain mencetak gol penyeimbang via Muhammad Marhon. Secara garis besar, permainan Indonesia memang kurang menyenangkan. Bahrain tampil lebih dominan dan menguasai laga. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana timnas Indonesia dirampok di laga ini. Wasit Ahmed Alkaf terlalu banyak membuat keputusan kontroversial termasuk soal tambahan waktu. Satu laga menunjukkan menit ke-90, official pertandingan memberi tambahan waktu 6 menit. Namun yang terjadi di atas lapangan, wasit baru meniup peluit ketika laga memasuki menit ke-100. Tentu ini menjadi keuntungan buat Bahrain. Karena gol penyeimbang skuad Delmons Warrior lahir di menit ke-90 plus 8, momen saat seharusnya laga sudah berakhir. Mengacu pada law of the game, wasit berhak memberi perpanjangan waktu jika ada momen-momen besar seperti cedera, kondisi sebuah tim sedang menyerang, atau yang lain. Namun dalam laga Bahrain versus Indonesia tidak ada momen seperti itu. Tetapi wasit tetap memperpanjang waktu tambahan sampai 10 menit, meskipun tambahan waktu aslinya adalah 6 menit.
Mengacu pada momen yang terjadi, pertandingan seharusnya sudah selesai tepat pada momen serangan balik Witan Sulaiman yang berhasil dipatahkan. Pasalnya pada saat itu para pemain Bahrain sudah membuang bola yang membuat bola dalam posisi netral. Namun wasit tetap melanjutkan pertandingan, bahkan terkesan seperti menunggu Bahrain cetak gol sebelum meniup peluit panjang. Hal lain yang perlu disorot dari seorang Ahmed Alkaf adalah begitu gampangnya wasit yang satu ini memberikan pelanggaran untuk timnas Indonesia. Sedikit saja ada sentuhan, Indonesia disebut melakukan pelanggaran. Total ada 27 pelanggaran yang dilakukan para pemain Indonesia dan mayoritas hanyalah sentuhan kecil yang sejatinya tidak berpotensi pelanggaran. Para pemain Bahrain juga tampaknya ikut membumbui kinerja kontroversial wasit dengan berbagai drama. Dalam beberapa momen, para pemain Bahrain tampak berguling-guling kesakitan meskipun hanya terkena sentuhan kecil dari para pemain Indonesia. Namun, ketika ada kontak fisik cukup keras dari para pemain Bahrain, wasit justru terkesan abai dan tidak memberikan pelanggaran untuk Bahrain. Terlepas dari apapun yang terjadi di laga melawan Bahrain, tidak ada yang bisa diperbuat untuk mengubah hasil akhir. Ini adalah waktu yang tepat buat timnas untuk move on dan menatap laga berikutnya yang tak kalah sulit. Setelah bertolak dari Bahrain, Indonesia akan menantang Tiongkok di Stadion Qingdao yang merupakan markas pasukan tim naga. Di atas kertas, Tiongkok adalah lawan paling mudah yang bisa dihadapi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, skuad yang kini dilatih Branko Ivan Konik adalah juru kunci klasemen grup C yang selalu menelan kekalahan dalam 3 laga yang sudah dimainkan. Selisih poin minus 10 juga menjadikan Tiongkok sebagai tim paling payah dalam urusan mencetak gol di semua grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Namun, statistik yang tidak menguntungkan Tiongkok ini tidak lantas menjadikan tim ini patut diremehkan. Timnas Indonesia tetap harus menampilkan permainan terbaiknya di pertandingan melawan Tiongkok nanti. Skuad Sintayong juga masih punya sejumlah PR yang harus diperbaiki lagi. Berkaca laga melawan Bahrain, Indonesia sudah menunjukkan banyak peningkatan, terutama soal penyelesaian akhir penyerang. Namun di sisi lain, fokus adalah hal yang perlu ditingkatkan selanjutnya. Indonesia perlu sedikit belajar bagaimana caranya mempertahankan keunggulan dan menahan lawan ketika pertandingan memasuki detik-detik akhir sebelum peluit panjang. Setelah hasil imbang melawan Bahrain, harapannya tentu timnas bisa memenangkan laga melawan Tiongkok. Namun sekali lagi masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan sebelum melawatan ke Qingdao. Semoga saja Indonesia bisa meraih kemenangan sehingga target finish 4 besar di grup C bisa terwujud di akhir babak kualifikasi putaran ketiga nanti. Itulah dia ulasan mengenai laga Bahrain versus Indonesia yang sekali lagi menunjukkan kalau Indonesia kembali dipaksa kehilangan 3 poin dengan cara kotor. Bagaimana pendapat football lover sendiri terkait laga Bahrain versus Indonesia? Ada keluh kesah yang mau disampaikan terkait laga ini? Tulis di kolom komentar ya.